Haleluya, pemuda-pemudi, remaja yang mengasihi Tuhan. Lebih kencang lagi, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, haleluya. Kita pada hari ini bersama-sama bersyukur, punya waktu bisa bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, amin. Haleluya, yang siap masuk dalam hadirat Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan kita. Kita persiapkan seluruh hati kita, hidup kita untuk menyembah Dia, haleluya. Tetap satu hal Tuhan menjadi keinginan kami Tuhan, yaitu menyembah-Mu Yesus.
sebagai persembahan yang hidup Tuhan bagimu Bapa. Biarlah Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, dengan kami Tuhan mencari Engkau dengan kesungguhan hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami dengan bebasnya untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus, di dalam kebenaran dan di dalam roh-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, roh pemuji penyembah sudah ada dalam setiap kami Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan mengagungkan meninggikan nama-Mu Tuhan, dengan menaikkan setiap sorai-sorai kami kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, setiap kebenaran-Mu Tuhan yang kembali kami perdengarkan Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, itu boleh meneguhkan setiap hati kami Tuhan, dalam nama Yesus, agar kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah di masa muda ini Tuhan, kami memupuk Tuhan setiap diri kami Tuhan, dengan hati yang rindu Tuhan, semakin haus kepadamu Tuhan Yesus, sehingga kami bisa tiap-tiap harinya berserah hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan, dan kami percaya Bapa Engkau memberkati dari seluruh ibadah kami Tuhan, awal sampai akhir ibadah kami Tuhan, dengan limpah ucapan syukur, kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan di dalam nama Yesus kami mengatakan menghancurkan segala pesan iblis, kuasa kegelapan, tipu daya setan tidak bisa berkuasa atas kami. Kelemahan tubuh dalam nama Yesus, roh kedegilan hati, mengeraskan hati, tidak ada bagianmu di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini Tuhan, dan kami semuanya menaikkan sorai-sorai kami Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Yuk sambil bersalaman, haleluya, katakan pada setiap kiri kanannya, Asrai berbahagia dan diberkati. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, haleluya. Silahkan duduk, kita akan tetap memuji Tuhan, kita akan tetap meninggikan Dia, haleluya. Sebab Engkau Tuhan kami, hanya kepadamu Tuhan Yesus hidup kami percaya, haleluya. Yuk mari kita semuanya bertepuk tangan, kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, haleluya. Sama-sama kita naikkan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman kami, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat, untuk
setiap kiri kanannya masih ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Kita pastinya semakin bersuka cita Tuhan. Kita pastinya semakin bersuka cita sebab Tuhan kita ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Sebab tinggal di dalam-Mu Tuhan Yesus. Iman kami Tuhan semakin hidup Tuhan di dalam Engkau. Dan kami berserah Tuhan. Setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami menuntut setiap langkah kami Tuhan di dalam Engkau. Haleluya. Sebab Engkau adalah Tuhan perisai dalam hidup kami. tetap untuk selamanya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami sembah Tuhan Yesus. Kami
kami nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan, penyembahan kami yang terdalam kepadamu Tuhan Yesus. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya
kedua tangan kita. Mari menyembah Tuhan lebih lagi. Nyatakan segenap hatimu. Sebab Kau Tuhan yang kekal, Tuhan yang sama kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Yang lain kami sembah, kami tinggikan dan kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik sorga. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dan lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami dalam nama Yesus. Dan tidak satu pun Kau lalui, biarlah Tuhan melalui ibadah pemuda pun remaja ini, semuanya mereka mempunyai berkat yang luar biasa yang daripada-Mu di dalam nama Yesus. Yang menguatkan, meneguhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terlebih lagi kebenaran Tuhan akan disampaikan. Mereka membukakan hatinya biar mereka mengerti Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus mereka dipuaskan dan dikenyangkan dengan firman-Mu Tuhan Yesus, dan mereka melakukannya yang akan mengubahkan segala kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang di sorga, syukur bagi-Mu Tuhan kami serahkan. Hingga pada akhirnya biar hanya Engkau saja yang bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Dan segala perjalanan setan kegelapan, pikiran mengembara, tidak mengerti firman Tuhan, mengeraskan hati, kami usirkan semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk. Haleluya. Pemuda-pemudi remaja yang sangat mengasihi Tuhan, kita akan terus mengerjakan pekerjaan Tuhan ya. Haleluya. Karena Tuhan itu tetap Allah ya. Nah, bagaimanapun saudara tidak akan pernah berubah. Yang perlu berubah itu adalah kita semuanya ya, pemuda-pemudi. Nah, semuanya perlu berubah. Yang itu saudara dengan kebenaran firman Tuhan ya, yang akan mengubahkan kehidupan saudara. Percayalah dengan firman Tuhan. Nah ya, seperti yang dikatakan saudara sebelum kita kepada tema ya, semuanya tolong fokus, tentu handphonenya saudara nonaktifkan ya, saudara bukakan hati buat firman Tuhan. Nah, dikatakan Mazmur 103 ayat 5. Kemudian nanti saya bacakan Amsal 22 ayat 6 ya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oh haleluya. Kemudian dikatakan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah makanya ada ibadah pemuda-pemudi remaja ya, supaya saudara dididik. Nah ya, menurut jalan yang patut baginya. Nah jalan yang patut itu apa saudara? Tentu firman Tuhan, kebenaran. Amin. Karena kan Yesus juga berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Jadi orang muda itu dididik saudara menurut jalan, yaitu firman Tuhan yang patut baginya di masa mudanya ya, diperlengkapi dengan firman Tuhan supaya tidak tergoyahkan. Nah perjalanan hidup saudara kan masih panjang. Nah saudara kan jalani terus menerus. Nah hari ini tentu akan berbeda dengan besok ya. Atau minggu ini tentu berbeda untuk minggu depan.
Bulan ini tentu berbeda saudara untuk bulan yang akan datang. Jadi akan ada perubahan-perubahan. Nah ya untuk itu, nah pemuda-pemudi supaya memperlengkapi kehidupannya dengan firman Tuhan supaya tidak tergoyahkan. Haleluya. Nah seperti penyembahan tadi, walaupun dunia tergoncangkan. Nah pemuda-pemudi yang hidup, yang berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan tidak akan tergoyahkan. Haleluya. Karena firman Tuhan itu nggak bisa digoyahkan, saudara, nggak bisa dikalahkan. Haleluya. Nah ya, firman Tuhan berkata Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Nah saudara perlengkapi firman Tuhan supaya saudara bisa meneruskan. Nah ya, menyambut saudara apa yang saya sampaikan. Nah ini tadi salah satunya. Nah pemuda-pemudi memperlengkapi kehidupannya dengan kebenaran. Dengan tidak jemu-jemunya tentu akan disampaikan kepada setiap saudara. Supaya memang memperlengkapi kehidupan dengan firman Tuhan. Haleluya. Jadi jadi firman Tuhan itu tidak tergoyahkan. Nah tidak akan pernah hilang kuasanya. Nah ya tidak akan pernah tergoncangkan. Walaupun dunia ini saudara berubah-ubah. Nah ya akan mengalami perubahan. Tapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah jadi gak berubah saudara. Nah ya misalnya mengalami kesulitan, pemuda-pemudi mengalami kesulitan untuk mengikut Tuhan. Mengalami kesulitan untuk melakukan firman Tuhan. Mengalami kesulitan untuk melayani Tuhan. Kemudian standar firman Tuhan itu diturunkanlah. Kompromilah sedikit supaya ini ya. Nah supaya apa? Supaya bisa. Nah agak dilonggarkanlah. Nah sesekali beribadah kan gak apa-apa. Sesekali melayani kan gak apa-apa. Sesekali datang kepada Tuhan kan gak apa-apa. Nah tidak bisa seperti itu saudara. Haleluya. Nah ya justru saudara dengan firman Tuhan itulah. Nanti kesulitan-kesulitan itu akan bisa diubahkan. Amin. Nah ya jadi bukan kesulitan itu mengubahkan firman Tuhan. Tidak saudara, makanya ayo pemuda-pemudi berdiri teguh dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara bagaimana? Ya saudara pegang teguh firman Tuhan. Dan lakukan dengan setia. Amin. Nah ya, lakukan dengan setia. Jadi ada halangan, ada kendala, jangan menyerah. Doakan saudara bagaimana caranya Tuhan. Supaya kendala ini, supaya halangan ini bisa aku atasi. Sehingga tidak terhalang untuk datang kepada Tuhan. Tidak terhalang untuk melayani. Haleluya. Ada kuasa Tuhan saudara. Sekarang mau gak saudara bertindak untuk itu? Mau gak saudara membayar harga untuk itu? Kalau saudara mau tentu saudara menjadi pemenangnya. Tapi kalau tidak mau ini tadi akhirnya saudara kalah. Yang menang itu siapa saudara? Ya ini tadi. Keinginan daging atau musuh tadi. Nah seperti itu ya, makanya pemuda-pemudi ayo kuat teguh di dalam Tuhan. Jangan mau tergoyahkan walaupun dunia ini saudara akan digoncang. Ya, dunia ini akan digoncang dengan segala sesuatu. Bukan hanya dengan gempa bumi atau bencana-bencana alam. Dengan teknologi, bahkan segala sesuatunya dunia ini bisa digoncang. Dunia ini bisa diubah saudara. Ya, bisa diubah. Tapi firman Tuhan gak bisa saudara. Ya, jadi kalau dunia ini berubah kita jangan mengikuti caranya dunia. Haleluya. Yang setuju katakan saya. Iya. Yang setuju katakan saya. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, besok atau minggu depan saudara akan ada terjadi perubahan. Ya lihatlah. Nah kemacetan Yogyakarta. Nah tiba-tiba kok membludak. Sepertinya membludak manusia memasuki kota Yogyakarta. Macetnya luar biasa, padatnya luar biasa, panasnya pol saudara. Nah berubah kan? Waktu kami mula-mula ke sini saudara, wah sunyi sepi, adem. Ya, seperti Yogyakarta ini saudara, ya adem, ramah, nyaman. Wah enak saudara ya. Cuacanya saudara ya ini tidak panas seperti ini, dingin. Kita tidur masih pakai selimut yang tebal. Karena cuacanya gak panas. Tetapi saudara, dengan berjalannya hari, dengan berjalannya waktu, berubah kan? Gak bisa lagi sama.
Nah itu dunia saudara. Tapi firman Tuhan gak bisa seperti itu. Haleluya. Firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Makanya ayo kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan kan kekal. Kalau kita berpegang teguh kepada kekekalan, kita juga akan ikut di dalam kekekalan. Amin. Kekekalan firman Tuhan tadi, kekekalan Tuhan tadi. Tapi kalau pemuda-pemudi tidak berpegang teguh dengan kekekalan, saudara kan diombang-ambingkan. Karena saudara punya komunitas di luar sana juga. Ya, ada komunitas saudara di luar sana. Karena saudara kan punya ini ya, punya kesibukan yang sekolah, kuliah, yang kerja. Ada saudara komunitas yang lain. Kalau komunitas saudara itu, nah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tentu visinya beda, pengertiannya beda. Ya, dia tidak mengerti saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dia tidak mengerti tentang firman Tuhan. Dia punya tujuan-tujuan yang lain. Menurut apa saudara? Mungkin menurut, nah ini ya, ada yang dia kagumi. Ya, seseorang yang dia kagumi dengan pemikiran-pemikirannya yang brilian, yang cemerlang, membuat dia tergagum saudara. Sehingga dia ikuti gaya kehidupannya. Dia ikutin saudara pola pikirnya. Nah bagaimana caranya dia untuk menjadi ini ya, wah luar biasa menurut dunia. Bagaimana dia bisa menaklukkan dunia nih menurut pemikiran-pemikirannya. Tetapi saudara tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah menurut dunia, oh dia dikatakan luar biasa. Nah dikatakan ya. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Dan itu tentu tidak akan menjamin kehidupannya kepada kekekalan. Karena dia tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada kekekalan tadi. Jadi pemuda-pemudi bisa saudara berhasil ya di dalam Tuhan. Bukan berarti saudara berpegang teguh kepada kekekalan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Kemudian hidup saudara biasa-biasa saja. Nah ya, hidup saudara tidak mengalami perubahan. Hidup saudara tidak mengalami peningkatan. Tidak saudara, firman Tuhan juga menjamin ada kemenangan, ada keberhasilan. Haleluya. Nah ada perubahan. Justru saudara ya yang daripada Tuhan itu akan kekal. Nah kalaupun ada yang mau gesernya tidak akan bisa. Kalau Tuhan sudah mengangkat, siapa yang bisa menurunkan? Gak ada. Tidak akan ada. Haleluya. Karena Tuhan yang mengangkat. Siapa saudara? Banyak saingan. Kalaupun saudara disenggol kiri kanan, tapi kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada satupun saudara yang bisa menurunkan. Percaya. Haleluya. Nah ya di komunitas saudara kan banyak persaingan, pasti. Pasti saudara dia dengan banyak cara, dengan kelicikannya, dia kan gak takut akan Tuhan. Ya kan, segala cara dibuatnya, bagaimana supaya yang lain dijatuhkan. Ya, dan dia menjadi pemenangnya. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, kalau saudara anak Tuhan berpegang pada firman Tuhan dan tidak ikut cara dia, Tuhan punya banyak cara bagaimana supaya saudara bisa menjadi pemenang. Haleluya, karena sudah ditetapkan, saudara itu umat pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Nah ya, tapi itu tadi adalah bagian saudara yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan. Haleluya. Nah kadang saudara anak Tuhan ini enggan aja melakukan. Atau saudara mudah menyerah. Gampang menyerah, aduh aku gak sanggup lagi, aduh aku gak bisa lagi. Kalau sudah seperti itu ya udah angkat tangan saja kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah berarti kan menyerah pada Tuhan. Kalau menyerah pada Tuhan, Tuhan akan turun tangan, memberikan kekuatan, kesanggupan bagi anak-anak Tuhan, bagi pemuda-pemudi. Haleluya. Supaya bisa menghadapinya, bisa mengerjakannya saudara, dan ada kemenangan yang luar biasa ya. Makanya gak salah saudara, firman Tuhan ini gak kebetulan, firman Tuhan ini dituliskan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya ya. Maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jalan itu apa? Firman Tuhan. Haleluya. Jalan itu apa? Siapa? Tuhan Yesus. Amin. Nah karena dia sudah punya dasar yang kuat, yang kokoh. Ya. Haleluya. Apalagi dia tidak punya dasar.
saudara, yang kuat dan kokoh. Nah ini mudah sekali nanti tergoyahkan. Ya, jadi mari mau, ya suka saudara ya. Orang muda itu dididik menurut jalan yang patut baginya. Nah kalaupun saudara ya pikir-pikir, aduh Tuhan kok begini sekali ya. Mungkin saudara ya datang di pemikiran saudara, aduh kok seperti terikat sekali. Ya memang kita harus terikat dengan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara nggak terikat dengan Tuhan, saudara akan bisa lepas. Mudah lepas. Benar saudara. Karena dunia ini kan banyak godaannya. Banyak godaannya saudara. Banyak rayuannya. Jadi kalau nggak terikat kepada Tuhan, ya pasti akan terikat dengan dunia ini. Karena dunia saudara dengan berbagai cara tidak akan berdiam. Apalagi sudah disusupi oleh musuh kita. Disusupi oleh roh jahat. Dengan tipu dayanya. Ya, disuntik saudara. Masuk ke pemikiran kita atau masuk ke hati kita. Kita dengarkan. Nah, kalau kita nggak terikat dengan Tuhan, ya itu tadi yang kita ikutin. Yang kita dengar, yang kita lihat, yang masuk ke pemikiran kita. Iya juga, betul juga ya. Nggak apa-apalah. Nggak apa-apalah. Nah jadi kita buat pengertian kebenaran kita sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, kebenaran kita itu saudara itu adalah seperti kain. Kain apa? Lapuk. Keset itu loh saudara. Nggak akan berguna. Haleluya. Makanya yuk saudara ya. Mungkin nah saudara lihat loh. Nah ya terakhir ini kok sebegini saja. Sebenarnya banyak kan. Banyak pemuda-pemudi. Di timur, di barat, utara, selatan. Makanya ayo saudara yang mau ambil bagian. Yang mau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ayo nyalakan api Roh Kudus, nyalakan firman Tuhan itu. Yang ada di dalam kehidupan saudara. Supaya itu juga mengalir kepada yang lain. Amin. Haleluya. Makanya ayo kita kerjakan bersama-sama. Nah ya ibadah pemuda pun remaja ini saudara ya. Supaya nah ya oke lah ya saudara masih jojo baru, bagaimana ya supaya dia bisa menarik saudara ya. Tapi kita akan tarik dia kepada perkara roh. Nanti kita akan, nah ini sebentar saudara kita akan kumpul ya. Mungkin nanti dari setiap wilayah akan bertanggung jawab untuk membuat acara. Bagaimana ya, jadi ada tanggung jawabnya. Jadi kalau ada tanggung jawabnya kan dia punya ikatan. Kalau dia punya tanggung jawab, dia punya ikatan saudara, tentu dia tidak akan melepaskan begitu saja. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kita akan buat. Nah bagaimana kita dapatkan ide daripada Tuhan. Haleluya. Oke lah puji nama Tuhan. Yuk kita lihat Yesaya 55 ayat 6. Supaya orang muda mencari Tuhan. Karena setiap kita terlebih lagi saudara pemuda-pemudi yang jauh dari orang tua. Ada di kota Yogyakarta perlu mencari Tuhan. Nah ya supaya saudara berhasil berkemenangan. Atau saudara juga yang penduduk asli Yogyakarta ini ya, perlu saudara mencari Tuhan supaya saudara mendapatkannya. Sehingga segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan itu akan menjadi milik saudara. Yesaya 55 ayat 6, 1-2 ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah Sabtu yang lalu saudara kita sudah banyak berbicara tentang carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuinya. Saat ini kita akan masuk saudara ke poin berserulah kepadanya. Berserulah kepadanya selama dekat. Kenapa firman Tuhan ini dituliskan saudara ya. Kenapa firman Tuhan ini ada berserulah kepadanya. Selama ia dekat berserulah kepadanya. Karena saudara Tuhan itu mau supaya anak-anak Tuhan itu memang benar-benar mengandalkan Tuhan. Berarti saudara ya Tuhan membukakan hatinya, membukakan tangannya. Makanya dikatakan ayo berseru kepadamu. Kenapa seseorang berseru saudara? Satu, pasti karena dia perlu pertolongan. Ya kan? Dia pertolongan. Makanya dia berseru, tolong. Berarti karena ada sesuatu. Dia perlu pertolongan dari orang lain. Kalau tidak ditolong saudara, wah dia bisa. Nah ya terjadi sesuatu yang gak baik. Kenapa itu seorang itu berseru? Mungkin dia tersandung. Ya. Atau saudara kenapa dia berseru saudara? Ya karena apa saudara? Memang dia sudah sesak. Ada pergumulan yang hebat dalam kehidupannya. Makanya saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya seseorang. Nah kan ada saudara. Kalau dia sudah sesak dia pergi sendirian.
pergilah dia. Nah, saya ada teman dahulu saudara. Kalau dia sudah maksudnya banyak sekali pergumulan kehidupannya, hatinya sudah penuh dengan gundah gelana dan segala sesuatunya. Pergilah dia saudara ke ini, ke gedung tingkat tinggi, ke mall saudara ya. Tapi bukan untuk belanja dan segala sesuatu, tapi dia pergilah ke paling tinggi, ya lantai yang paling tinggi, pergi dia di sana. Kemudian dia pun mengeluarkan isi hatinya, dia berserulah, entah apalah saudara, ucapan yang penting isi hatinya nih. Nah seolah-olah sudah keluar, atau dia pergi kemana? Ke pantai, ya kan? Pantai berserulah di sana, sendiri saudara. Nah seolah-olah itu jalan keluar bagi dia untuk melepaskan kehidupannya dari kemelut hidupnya tadi, pergumulan hidupnya. Padahal kan tidak saudara. Haleluya. Mungkin saat itu dia sepertinya lega, tapi masalahnya kan tetap ada. Haleluya. Nah seperti teman saya itu ya, mungkin saat itu dia lega, gitu ya, seru, teriak dia saudara. Nah ya, dia keluarkan semua unek-uneknya, diisi hatinya ini saudara. Ya tidak ada yang mendengar. Seolah-olah itulah jalan keluar, melepaskan dia dari tekanan-tekanan hidupnya. Mungkin saat itu dia sepertinya lega. Aduh aku sudah lega. Tapi kan masalahnya tetap ada. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dia nanti pulang lagi kan tetap ada. Tetap ada pergumulan hidupnya. Tetap ada tekanan-tekanan hidupnya. Nah karena hanya untuk apa? Mengeluarkan saja. Mungkin itu dari segi psikologinya ya. Tapi setahu saya nggak ada di pelajaran, karena saya jurusan psikologi saudara. Nah dahulunya ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tapi itu mungkin untuk sementara saja ya. Kemudian banyak cara lah ya. Kemudian mungkin dia mengurung diri di kamar. Nah di situ, atau dia pergi saudara misalnya makan makanan kesukaannya, yang nggak mau diganggu, dia pergi sendiri. Nah seperti itu ya. Jadi seolah-olah itu bisa mengatasi pergumulan persoalan hidupnya, tapi sesungguhnya tidak. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, pertolongan kita datang daripada Tuhan. Makanya Tuhan saudara, ini menyatakan ya, berserulah. Berserulah kepadanya, berserulah kepadaku. Ya, berseru kepada Tuhan. Sebab pertolongan kita datang daripada Tuhan. Amin. Jadi enggak hanya sekedar lega atau sepertinya lepas beban daripada kehidupan saudara. Tidak, tapi ada solusinya. Amin. Ada jawaban yang pasti yang dari Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nanti kita akan lihat saudara bagaimana bangsa Israel. Bangsa Israel ini saudara sudah menyimpang daripada Tuhan. Sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi pada saat bangsa Israel ini sadar, berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan pun menolong. Lihatlah Tuhan itu baik banget. Ya, jadi Tuhan gak balas dendam. Mungkin manusia, untuk apa? Apalagi kalau misalnya sudah disakitin. Nah ya, sudah disakitin saudara, atau sudah ini ya, berbuat yang gak baik lah. Kemudian satu saat dia datang minta tolong, enggak lah ya, kemarin kamu sudah seperti itu. Nah itu bisa manusia. Tapi saudara, Tuhan itu gak seperti itu. Haleluya, Tuhan itu sangat baik, tapi jangan kita permainkan kasih anugerahnya. Haleluya, oke lah, puji nama Tuhan. Nah kita lihat saja saudara, satu contoh, Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Nanti saudara di rumah baca PR ya, PR baca di atas ayat sebelumnya. Tentu ayat 22 dan ke atas saudara. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2 ya. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi
Nah di sini nanti bisa saudara baca ya bagaimana ceritanya tentang bangsa Israel saudara ya di perbudakan Mesir. Dikatakan tadi lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Kalaupun Raja Mesir itu sudah mati saudara. Tapi mereka tetap dalam perbudakannya. Tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ya. Kemudian apa saudara? Firman Tuhan selanjutnya berkata Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi Allah itu saudara Tuhan itu tidak membiarkan mereka terus di dalam perbudakan. Ya, makanya Allah akan membuat banyak tanda mujizat bagaimana supaya bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Haleluya. Karena apa saudara? Karena ini tadi mereka berseru-seru. Berseru-seru puji nama Tuhan. Mereka masih sadar ada Tuhan. Haleluya. Ada Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub saudara yang sanggup menolong mereka. Yang sanggup membebaskan mereka. Tapi ada bagian bangsa Israel. Haleluya. Apa saudara? Mereka berseru-seru. Jadi mereka tetap berseru-seru kepada Tuhan. Haleluya. Nah pemuda-pemudi mari yuk berseru saudara. Berseru-seru kepada Tuhan. Berarti saudara berulang-ulang. Jangan bosan-bosannya. Berarti tiap-tiap hari saudara bisa berseru-seru. Saudara bisa mengerang. Tuhan tolong Tuhan. Terlalu keras perbudakan ini. Nah bisa saja ya. Bangsa Israel berkata seperti itu. Kemudian saudara apa? Seruan saudara kepada Tuhan. Ya, Tuhan terlalu keras tekanan ini. Tuhan terlalu sulit kehidupan ini. Tuhan terlalu besar sekali pergumulan hidup ini. Tuhan terlalu sulit sekali kehidupan ini. Berseru kepada Tuhan. Haleluya. Nah Tuhan pasti membukakan jalan. Ya, karena firman Tuhan digenapi saudara seperti tadi Yesaya 55:6 berserulah kepadanya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya. Jadi kalau misalnya saudara punya masalah, punya pergumulan, nah itu saudara hal yang wajar ya, namanya manusia. Masih hidup dalam dunia tapi saudara harus tahu cara untuk mengatasinya, menanganinya ya. Enggak usah dahulu saudara langsung misalnya curhat kepada ini teman, oke, saudara itu enggak salah, tapi jangan lupakan saudara. Ya, yang pertama sekali itu ayo percaya pada Tuhan, amin. Percaya pada Tuhan, serukan. Saudara mau dilepaskan, saudara mau dibebaskan, saudara mau mendapat jawaban, ayo serukan. Berseru-seru dikatakan. Haleluya. Berarti kan ini sangat penting sekali, sangat perlu sekali nih. Pertolongan, jawaban, solusi. Makanya berseru-seru. Haleluya. Nah kalau itu saudara kerjakan, lakukan, Tuhan tidak akan berdiam. Percayalah saudara ya. Jadi kita juga harus berseru-seru untuk pemuda-pemudi di barat, di timur, utara, selatan. Ayo kita berseru-seru saudara. Kita bawakan mereka pada Tuhan. Tuhan, sebutkan namanya satu-satu saudara ya. Nah kalau di rumah, saudara itu topik doa saya. Saya sebutkan nama saudara. Semua saya sebutkan. Nanti kan itu mengalir dahulu saudara, misalnya dari utara, dari utara nanti ke barat ya, sampai ke Bang Moses ini saya serukan, Andreas Manggu, itu nanti saya lari misalnya ke timur, Mbak Tuning, Aikal ya, nah semua Amel, Pania, Melodi ya semua wilayah timur ya, Satria Rindu, semua saya sebut Yeski Tuhan, ini Arya, Stephen, nanti saya sebutkan karena kan saya tahu, saya kenal nama saudara satu persatu ya, ada Maria, kemudian nanti saya lari ke selatan, Mbak Mariati Tuhan, Diori Tuhan, Erwin Tuhan, ya Ripan Nison, David Tuhan, Ripo Tuhan, semuanya. Nah saudara ya, jadi saya sebutkan saudara. Nah ya, jadi sepertinya kita perlu bersatir untuk berseru-seru. Haleluya. Nah setiap pemuda-pemudi ya, saudara terbebanlah ya. Atas pemuda-pemudi di setiap wilayah saudara, makanya berdoa saudara tiap hari. Jangan tidak berdoa, berdoa saudara, doakan.
Kalau saudara wilayah selatan doakan yang di wilayah selatan, saudara wilayah timur doakan yang wilayah timur, ya. Yang di barat doakan yang di barat. Haleluya. Yang di wilayah utara yuk doakan, janganlah cuek begitu saja. Nah, katanya mengasihi, tapi tidak pernah saudara doakan. Doakan saudara. Nah, ya. Nah, seperti itu saudara ya, supaya Tuhan melawatnya, Tuhan memulihkannya. Amin. Oke lah, puji nama Tuhan. Kita akan lihat lagi saudara. Yuk, 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 7, banyak sekali tidak apa-apa. Ya kita janji ya, selesai ibadah ini kita kumpul sebentar saudara. Nanti diminta ide dari setiap saudara ya untuk acara. Sudah semuanya 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 7 ada di layar ya. Kita baca bersama-sama ya, semua membaca ya. Yang setuju katakan saya. Iya, setuju. Firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi makanya dibaca ya, diperdengarkan supaya telinga saudara mendengarkan dan menjadikan iman dalam hidup saudara. 1, 2 ya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisai, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Oh luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kenapa Daud ini kaya? Kaya dengan perkataan yang benar. Karena apa saudara? Nah karena memang ini terjadi dalam hidupnya, ada pengalamannya dengan Tuhan. Makanya dia gak susah menyebutkan ya Tuhan bukit batuku. Nah pasti ada ceritanya saudara ya. Pengalaman kehidupan Daud, kenapa Tuhan itu dikatakan bukit batuku. Haleluya. Kemudian dikatakan kubu pertahananku dan penyelamatku. Oh luar biasa. Kaya. Kenapa saudara? Dia ada pengalamannya dengan Tuhan, makanya ini keluar. Ya, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Haleluya. Bagaimana Tuhan itu bisa menjadi kubu pertahanannya. Kemudian dikatakan apa? Gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku. Nah ini tadi. Jadi kalau Daud ini dalam kesesakan, tempat pelariannya apa saudara? Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah pemuda-pemudi juga seperti itu. Kalau saudara lagi kesesakan, tempat pelarian saudara siapa? Tuhan. Ya. Jangan lari dulu saudara kepada hal yang lain. Nah masing-masing kan, nah seseorang itu punya hal seperti itu ya. Kalau misalnya lagi kesesakannya, ada caranya dibuatnya. Ya, bagaimana? Nah supaya dia bisa happy lah untuk sementara ya. Untuk seolah-olah melepaskan kesesakannya. Ada seseorang seperti yang saya katakan tadi, dia pergi misalnya sendiri saudara makan makanan yang kesukaannya atau minum minuman yang kesukaannya ya. Yang penting dia nikmati dulu lah ya, seolah-olah nah itu tadi itu melepaskan kesesakannya. Atau saudara dia pergi nah ya dengan misalnya jalan-jalan keliling-keliling tak kemana pun saudara ya, dibawa terus ini sepeda motornya ini. Nah seolah-olah itu membuat dia bebas dari kesesakan. Ada misalnya saudara, nah misalnya masuk kamar mengurung diri. Atau saudara pergi misalnya ke kafe ya, minum kopi misalnya, aduh aku ke sana dulu. Sepertinya tempat itu bisa melepaskan aku dari kesesakan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi Daud tahu, haleluya, pada saat dia kesesakan dia datang kepada Tuhan. Amin. Ya.
Tempat aku berlindung perisaiku, tanduk keselamatan, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan, terpujilah Tuhan, seruku. Jadi Daud ini ternyata berseru, saudara, menyatakan itu semuanya. Ya, jadi enggak di dalam hati, tapi dia berseru. Tadi kan berseru. Berarti ini saudara memang cetusan dari dalam hatinya. Haleluya. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Nah, karena Daud sangat percaya, makanya Daud itu berseru. Tuhan, engkaulah bukit batuku, gunung batu, kota bentengku, engkaulah penyelamatku. Engkaulah perisaiku, engkaulah kemenanganku. Engkaulah pertolonganku Tuhan. Engkaulah jawaban dalam kehidupanku. Nah, saudara yang kasih nama Yesus ya. Dengan berseru, maka aku pun selamat daripada semua musuhku. Nah itu ya, dituliskan di Alkitab memang benar. Haleluya. Nah dalam setiap peperangan saudara, Daud itu menjadi pemenang. Amin. Ya, pada saat dia menggembalakan domba-domba saudara ya, gembalaan ini daripada maksudnya domba-domba daripada orang tuanya. Nah dia jaga sungguh-sungguh. Nah ya, ada binatang buas saudara dihadapi, nggak dibiarkannya. Itu cuma domba loh. Ya, haleluya. Dikalahkannya saudara. Dia tanggung jawab. Nah sekarang dengan jiwa-jiwa, dengan teman-teman saudara bagaimana? Saudara mau gak bertanggung jawab? Menjaga ya domba-domba atau jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan, harusnya mau. Haleluya. Nah ya, harus dijaga saudara, didoakan. Ya, didoakan, dilayani saudara, bawa datang kepada Tuhan. Amin. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Lihatlah gelora-gelora maut loh ya. Jadi hal-hal yang ini saudara yang sangat menakutkan ya, yang dihadapi oleh Daud. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Lihatlah ya, berarti betapa luar biasanya ini ya pergumulan Daud ini. Kita sepertinya belum sampai ke sini ya, masih biasa-biasa saja. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Nah begitulah keadaan kehidupan Daud itu ya. Tali-tali ini dunia orang mati itu sepertinya sudah membelit dia ya. Seolah-olah dia sudah dibawa saudara di ke alam maut tersebut ya. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Itulah saudara yang terjadi dalam kehidupan Daud. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Oh luar biasa ya. Sangat percaya Daud itu. Haleluya. Jadi dia tidak hanya berkata Tuhan menjawab aku. Tapi dia katakan seruanku sampai kepada telinganya. Dia mendengarkan suaraku. Haleluya. Dari mana saudara? Dari baitnya, berarti dari sorga. Nah kita bagaimana? Nah ya, adakah hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita bisa berkata seperti itu? Percaya enggak kita kepada Tuhan? Setiap saudara berseru, maka seruan saudara itu sampai kepada Tuhan. Nah harus seperti itu saudara. Haleluya. Nah ya, karena firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Nah seperti dikatakan, yuk kita lihat Yeremia 33 ayat 2 dan 3. Sudah ada ya, di layar kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yuk semuanya menghadap ke depan dulu ke layar yuk. Yuk, karena di layar ada kan? Ya, di layar ada ya. Yuk semuanya membaca sekali lagi. Semuanya pemuda-pemudi. Yuk. 1, 2 ya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Lihat saudara, ya. Jadi seruan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan.
Karena saudara itu bukan doa biasa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kenapa saudara berseru? Berteriak. Kenapa saudara berkata tolong? Kan berarti saudara memang ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saat itu memang perlu pertolongan. Haleluya. Nah, kenapa saudara, ya ini tadilah berteriak, kan memang karena sudah sesak, perlu ditolong saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, tapi satu hal kita tahu lah ya, kita berseru kepada siapa, amin. Karena seruan kita itu sangat dihargakan Tuhan, makanya Yeremia 33 ini berkata tadi, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Tidak hanya sampai di situ saja saudara, ya, tidak hanya menjawab engkau, tapi dikatakan dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah ya, jadi nah Tuhan menghargakan, Tuhan memberikan lebih lagi. Amin. Ya, jadi tidak hanya sekedar jawaban, tapi Tuhan memberikan lebih. Lebih daripada yang tidak kamu pahami, lebih daripada yang tidak kau ketahui. Tuhan sanggup memberikannya. Amin. Sekarang adakah saudara mau berseru kepada Tuhan? Atau saudara, nah kebenaran ini saudara lakukan begitu saja, seharusnya tidak. Haleluya. Harusnya saudara mengerjakan, melakukan. Karena banyak perkara besar sesungguhnya saudara ya yang menanti saudara. Ya, banyak perkara besar, banyak janji-janji Tuhan yang sudah tersedia di sorga. Kepada siapa itu diberikan? Tentu kepada anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi jangan abaikan. Nah, doa saudara, seruan saudara, jangan abaikan saudara. Mari berikan waktu, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang melepaskan saudara. Amin. Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam kehidupan saudara. Haleluya. Nah, Tuhanlah yang memberikan solusinya saudara, yang tidak kamu pahami, yang tidak kamu ketahui saat ini. Tapi kalau kamu berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan itu semuanya. Amin. Tuhan sanggup membukakan jalan. Ya. Yoel 2 ayat 32. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi dikatakan dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion yaitu di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah saudara ya, jadi dia akan diselamatkan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Amin. Bahkan kitab Roma juga berkata, Roma pasal 10 ya. Nah ya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah ya kita bisa diselamatkan saudara dari, nah ini ya, dari keadaan-keadaan dunia ini saudara. Ya, kita bisa diselamatkan supaya kita tidak mengikuti, kita tidak terperangkap apa yang ditawarkan atau apa yang diberikan dunia ini. Nah ya, kalau kita berseru kepada Tuhan, amin, kita akan dilepaskan, kita akan dibebaskan. Luar biasa. Oke, puji nama Tuhan. Kita beralih ke sebentar saudara ke kitab Mazmur. Mazmur 145 ayat 18. 1, 2 ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi jangan sesekali, setia. Ya, Amsal berkata yang baik itu banyak saudara ya. Semua orang bisa berbuat baik, yang tidak dalam Tuhan juga bisa berbuat baik. Kalau dia bagi-bagikan hartanya, ya, dia bagi-bagikan saudara apa yang ada pada dia, kan itu udah berbuat baik. Tetapi saudara yang setia, kepada siapa ditemukan? Biar Tuhan menemukannya kepada setiap saudara. Amin. Ya. Jadi berseru dengan dalam kesetiaan. Jadi berdoa saudara dalam kesetiaan, tidak sesekali.
Haleluya. Nah ya, karena Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, jadi Tuhan cari orang-orang yang setia. Amin. Nah ya, kepada orang yang setia lah ya Tuhan akan mempercayakan. Ya, Tuhan akan datang dalam kehidupannya saudara ya. Dan Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jawabannya. Jawaban dalam kehidupannya. Yuk kita kepada perjanjian baru. Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama, satu ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan andakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, tadi saudara perlu kesetiaan. Dalam perjanjian baru di kitab Lukas ini perlu apa? Iman. Haleluya. Karena kesetiaan dan iman itu saudara tidak bisa dipisahkan. Nah, kenapa dia setia? Karena dia memiliki iman. Haleluya. Kenapa dia memiliki iman? Ya karena dia setia lah. Kalau dia tidak setia saudara, nah tentu dia tidak akan menjadi orang yang beriman. Nah, kenapa dia beriman? Karena dia setia. Haleluya. Nah, setia dia kepada firman Tuhan. Setia dia percaya kepada Tuhan. Nah ya, jadi Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu. Amin. Sebelum menolong mereka ya, Tuhan akan segera saudara membenarkan mereka. Ya berarti Tuhan segera menolong mereka, memberikan jawaban. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi enggak pada saat ini juga tangan Tuhan masih terbuka kepada setiap anak-anaknya yang mau berseru kepada Dia. Saudara bisa berseru pada saat ini juga. Nah ya, saudara nanti mungkin pada saat memuji menyembah Tuhan atau saat saudara nanti berdoa, saudara bisa berseru. Ayo serukan. Berseru saudara berarti tidak berdiam tapi mengeluarkan suara. Haleluya. Haleluya. Berseru berarti itu sama dengan berteriak. Ya, berteriak saudara. Tidak apa-apa saudara. Ya, biar jangan malu didengar kiri kanan. Satu hal saudara memerlukan Tuhan. Amin. Memerlukan pertolongan Tuhan. Supaya saudara dibebaskan, diselamatkan dari keadaan kehidupan saudara. Ya mungkin menyesakkan. Ya, saudara dalam kesesakan. Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup saudara. Amin. Jadi marilah. Nah, setiap pemuda-pemudi yuk genapkan firman Tuhan. Berserulah kepadanya. Ya, berserulah kepada Tuhan selagi dia dekat. Haleluya. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Jadi ini kesempatan bagi setiap saudara. Ya, mari serukan apa yang mau saudara serukan. Ya, dalam kesesakan saudara, dalam pergumulan hidup saudara, kesulitan-kesulitan hidup saudara, atau ada sesuatu. Ya, nah inilah ya yang terjadi dalam kehidupan saudara yang menekan saudara. Nah, membuat saudara mungkin menjadi bertanya-tanya ya, kenapa kok bisa begini, ada apa ini Tuhan. Nah, seperti firman Tuhan tadi kitab Yeremia ya 33 tadi, saudara berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar ya, bahkan hal-hal yang tidak kau ketahui. Tapi berseru saudara, berseru kepada Tuhan ya, bukan kepada misalnya ini saudara kepada seseorang ya, atau bukan berseru kepada alam ini ya, saudara pergi ke pantai atau ke gunung atau ke gedung-gedung tinggi, di situ saudara berseru mencurahkan, mengeluarkan isi hati saudara, bukan ya, tapi mari berseru kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Marilah pemuda-pemudi lakukanlah firman Tuhan ini supaya tentu firman Tuhan juga janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, tapi sebelumnya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yuk kita akan menyembah Tuhan. Kami mau dekat padamu Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan di dalam hidup kami. Mari pemuda-pemudi, yuk bukakan hatimu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Ini satu kesempatan bagi saudara, karena saudara sudah hadir di ibadah pemuda pun remaja ini. Dan Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan mau lihat hatimu, lihat tindakanmu, bahwa engkau percaya pada Tuhan. Mari nyatakan segenap hatimu.
Dekat padamu itu rinduku Tuhan. Kita mengangkat tangan kepada Tuhan karena kita perlu Tuhan. Kita menginginkan Dia. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu.
pemuda-pemudi yang percaya kepada Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan lagi, dalam kesesakan ke engkau, dalam pergumulan yang beratkah hidupmu saat ini, dalam kesulitan atau dalam tekanan, Tuhan berkata, bahkan Dia membukakan tangannya, mari berserulah kepadaku, berserulah kepadanya, maka Dia akan menjawab engkau, Dia akan menolong engkau, Dia akan memberikan jalan keluar, membebaskanmu, melepaskanmu, memberikan kemenangan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, memberikan damai sejahtera. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Kita katakan sekali lagi, memandang wajah-Mu Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu. Mari pemuda, angkat tangan pada Tuhan. Pemudi, mari angkat tangan pada Tuhan. Nyatakan segenap hatimu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahmu, mari bawa sembahmu pada Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Sekali lagi nyatakan, agar jadi bagi setiap saudara mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengejar hadir-Mu Tuhan di dalam hidup kami, Bapa yang baik sorga. Tidak hanya pada saat ini Tuhan, kami merindukan Engkau, kami mencari Engkau Tuhan. Bukan hanya pada saat ini kami berseru kepadamu, tapi kami melakukannya dalam kesetiaan. Kami melakukannya Tuhan tiap-tiap hari Tuhan, dimanapun kami berada. Kami akan berseru kepadamu sebab pertolongan datang daripadamu Tuhan. Bapa yang baik dalam sorga, sebab tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Biarlah setiap umat-Mu mengerjakannya, melakukannya. Oleh sebab itu mereka akan mendapatkan jawabannya daripadamu. Jawaban yang tepat, jawaban yang benar Tuhan, di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita teruskan acaranya. Yuk. Nanti mari silakan duduk. Oke, haleluya. Oke, nanti selesai ibadah ini jangan pulang dulu ya. Haleluya, kita fellowship atau kita bicarakan untuk ibadah pemuda-pemudi. Tuhan memberkati. Haleluya pemuda-pemudi, remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Besok hari Minggu, mari semuanya pemuda-pemudi remaja datanglah beribadah pada Tuhan. Hari Minggu ada ibadah di tempat ini, 2 kali ibadah. Masuk ibadah Minggu pagi, masuk jam 8 pagi. Dan ibadah Minggu sore, masuk jam 5 sore.
Dan penginjilan perkunjungannya, mari terus kita kerjakan, semua pemuda-pemudi remaja bisa ambil bagian di dalam penginjilan dan perkunjungan. Dan untuk hari Sabtu depan, ibadah pemuda-pemudi remaja kembali di tempat ini masuk jam 6 sore. Marilah semuanya yang sudah hadir pada hari ini, datanglah kembali hari Sabtu depan dan bawa teman-teman kita juga untuk datang beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nanti setelah ibadah ini, jangan pulang dulu, kita kumpul semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Kita mau memberikan persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Haleluya Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, untuk hadirat-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Bapa yang melimpah Tuhan di dalam ibadah pemuda-pemudi remaja. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau mengajarkan kepada kami Tuhan untuk terus kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa, dan kami berseru kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Biarlah Tuhan seluruh pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa benar-benar Tuhan menghidupi, melakukan Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah diterima Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati seluruh pemuda-pemudimu Bapa, berkati studi mereka Tuhan, perkuliahan mereka, bahkan pekerjaan mereka, semuanya Engkau yang memberkatinya Bapa. Dan yang menjadi saluran berkat kami, kedua orang tua kami Tuhan, Engkau juga yang memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, berkat-Mu melimpah Tuhan atas setiap kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan kami dalam nama Yesus yang terbaik bagi Tuhan, dengan ucapan syukur dan sukacita karena kami mengasihi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati menghancurkan segala kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Roh bersungut-sungut menggerutu kebimbangan, keraguan dalam nama Yesus. Tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan, tidak ada bagian-Mu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Yesus Tuhan. Syukur Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saat kita berseru, Tuhan kita setia menolong bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kalau satu-satunya Tuhan penolong kami yang setia, yang tak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya. Haleluya. Dan walaupun bumi bergoncang Tuhan, Kau akan tetap setia Tuhan Yesus di dalam setiap kami. Dan kami akan tetap teguh Tuhan di dalam Kau. Haleluya. Sama-sama kita Kaulah satu-satunya penolongku yang setia, takkan pernah tinggalkanku. Walau aku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau yang setia di sisiku. Sama-sama nyatakan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung pun beranjak, Kau selalu setia. Mari semuanya bangkit berdiri, sama-sama serukan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung pun beranjak, Kau selalu setia. Sama-sama nyatakan. Kau selalu setia. Serukan sekali lagi. Kau selalu setia. Haleluya, kita beri kemuliaan Haleluya. bagi Tuhan Yesus yang setia dalam hidup kita, Amin. yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang luar biasa. Biar kami menghargakannya Tuhan, dengan kami setia terus mengikut Engkau sampai kepada kesudahannya. Kami bersyukur untuk ibadah pemuda remaja yang sudah Engkau lawat Tuhan dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian penyanyi musik celebration sudah kami bawakan kepadamu, menjadi persembahan yang harum menyenangkan. Kau berkenan atasnya Tuhan, kebenaran-Mu sudah disampaikan dan setiap umat-Mu sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Roh Kudus mau menteraikan firman Tuhan itu menjadi milik setiap pemuda pun remaja, dan mereka melakukannya di dalam nama Yesus. Mereka berseru kepadamu Tuhan tiap-tiap hari di dalam kesetiaan, dalam nama Yesus, di nama Yesus. Terima kasih Tuhan
untuk setiap pemuda-pemudi yang sudah ambil bagian pelayanan di ibadah pemuda remaja ini, berkati mereka Tuhan, apa yang mereka kerjakan lakukan tentulah tidak sia-sia, semuanya Tuhan perhitungan kembalikan berlipat kali ganda. Syukur bagimu Bapa yang di sorga, kami percaya Tuhan Sabtu depan kami punya iman, kami punya pengharapan semakin luar biasa. Ibadah pemuda dan remaja dalam nama Yesus, semua semakin terbeban, semua ambil bagian di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan besok hari kami akan datang ibadah Tuhan Yesus, ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh kerinduan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Tidak satu pun di antara umatmu yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi semua semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Sebentar nanti Tuhan kami akan pulang. Kami serahkan perjalanan kami, penyertaan Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan sebentar nanti kami akan masuk Tuhan Yesus untuk bicarakan ibadah pemuda remaja. Biar kami semuanya ambil bagian dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Segala perjalanan setan, kegelapan, mau celaka, pencuri, perampok, di jalan pelanggaran, penyakit, kelemahan di jalan manusia, sumpah serapah manusia, kecerobohan berkendaraan, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Tidak bisa menimpa kami, tidak bisa menjamah kami. Kami tolak di dalam nama Yesus, di nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami terima berkat daripada-Mu Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat.